Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mungkin langsung saja kita mulai diskusi kasus kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mendiskusikan kasus kedua, yaitu ada 2A dan 2B. Mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan kasus 2. Yang pertama itu adalah ada pakan babi dapat mengandung sayuran dengan kandungan oligosakarida rafinosa yang tinggi. Yang A, jelaskan mengapa peternak mencampurkan pakan ini dengan alfa galaktosidase komersial sebelum memberi makan babi untuk menambah berat badan. Mungkin sebelumnya ada teman-teman yang ingin memberi pendapat. Izin Aglin. Baik, Lisa. Di sini Lisa mau berpendapat mengapa peternak itu harus mencampurkan alfa galaktosidase dalam pakan babi. Di mana kita mengetahui di dalam pakan babi itu mengandung rafinosa. Nah, rafinosa ini tidak dapat dihidrolisis di dalam tubuh. Oleh karena itu, kita membutuhkan alfa galaktosidase yang berfungsi untuk memecah enzim tersebut. Oleh karena itu, jika pakan tersebut sudah dapat dihidrolisis atau dicerna, maka babi tersebut akan mendapatkan sumber energi dan juga berat badannya akan meningkat. Mungkin sekian, Naglin. Baik, terima kasih Lisa. Jadi aku ambil dari Lisa tadi, juga aku sama pendapatnya juga kayak Lisa, yaitu berarti pakan babi dapat mengandung pakan babi ini mengandung sayuran yang mengandung oligosakarida rafinosa yang tinggi. Rafinosa ini tidak dapat dicerna kan, sehingganya dibutuhkan untuk diberikan enzim berupa alfa galaktosidase untuk dapat memecah atau mencerna rafinosa di dalam tubuh babi yang diberikan atau dicampurkan enzim ini pada pakan babi. Mungkin juga kepada Ajizah, apakah ada pendapat lain atau mungkin menambahkan? Baik, terima kasih Aglin. Jadi sih hanya ingin menambahkan sedikit pendapat Jiza. Di sini Jiza mendapatkan bahwa fungsi dari enzim alfa galaktosidase ini untuk menghidrolisis ikatan alfa 16 galaktosidase, di mana di rafinosa ini ada alfa 16 galaktosidase seperti yang sudah kita bahas, yang juga bahwa enzim yang akan ditambahkan peternak itu adalah enzim alfa galaktosidase yang berfungsi untuk memutuskan ikatan alfa 1,16 galaktosidase. Maka ikatan yang akan diputus oleh enzim tersebut yaitu ikatan yang mengikat galaktosa dan glukosa. Oleh sebab itu nanti akan dihasilkan oleh galaktosa itu sendiri. Kemudian akan menghasilkan sukrosa, yang mana sukrosa itu adalah glukosa dan fruktosa. Sekian, Naglin. Baik, terima kasih Jiza. Berarti kita masing-masing melengkapi jawabannya. Mungkin berarti jawaban dari Lisa dan Jiza tadi mungkin sudah terdapat pada dalam pertanyaan pengiring yang dapat nantinya kita analisis bersama dari pertanyaan tadi. Aglin juga ingin memberikan pendapat, yaitu pada segi apa namanya ini struktur, di mana mungkin Aglin akan mencoret struktur ini. Seperti yang kita ketahui, menurut Aglin, seperti yang kita ketahui, struktur rafinosa seperti ini, di mana di sini terdapat galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Nantinya seperti yang telah disampaikan tadi, ikatan pada rafinosa ini yaitu ikatan rafinosa ada alfa D galactopiranosil 1 sampai 6, alfa D glukopiranosil 1 sampai 2, beta D fruktofuranosida. Baiklah, di sini yang tadi gunanya enzim
alfa galaktosida ini merupakan salah satunya merupakan enzim yang mengkatalisasi hidrolisis ikatan alfa 1,6 galaktosida. Dari struktur ini mungkin bisa mungkin kita bisa memecahnya seperti ini. Ketika kita menambahkan enzim tersebut, nantinya itu akan dipecah atau akan dipotong sebentar. Nantinya mungkin pada enzim tersebut karena berfungsi memutuskan rantai 1,6 berarti dia akan memutus di bagian sini. Apakah terlihat teman-teman? Sudah, Glyn. Jadi karena fungsinya itu menghidrolisis ikatan 1,6, karena pada tubuh kita itu tuh tidak bisa untuk memecah rafinosa yang ikatannya 1,6 glikosidik ini, sehingga nantinya enzim tersebut dapat memutus ikatan ini pada bagian itu adalah galaktosa dipisah dengan glukosa dan fruktosa, sehingga glukosa dan fruktosa ini nantinya akan menjadi sukrosa. Di mana nanti setelah dia dapat dipecah oleh enzim ini, kemudian penambahan enzim ini akan mendekomposisi rafinosa atau yang menjadi D-galaktosa yang bisa dicerna oleh usus manusia. Mungkin kita bisa beralih ke jurnal yang Ageng dapatkan mengenai pemisahan ini. Baiklah teman-teman, dari Ageng sendiri itu baca dari jurnal ini, katanya, sebentar, ada di bagian, Kalau boleh tahu, ini jurnalnya mengenai apa, Glyn? bentar, ini mengenai efek penambahan alfa galaktosidase famili 27 glikosida hidrolase Bacillus haloduran terhadap kekekalan gum. Cuma dia tuh nanti ada bagian yang dia kasih tahu, yang pertama yang seperti kita bahas tadi, alfa galaktosidase adalah enzim yang mengkatalisis hidrolisis ikatan alfa 1,6 galaktosida, ya kan? Nah, seperti yang dari strukturnya tadi, nanti dia memutus sehingga nanti itu tersisa galaktosa, glukosa ditambah fruktosa menjadi sukrosa. Di sini tadi aku menemukan bahwasannya, sebentar, di mana ya? Ini jurnal yang tadi Ageng bacakan. Di sini dijelaskan dengan enzim alfa galaktosidase nantinya rafinosa tersebut akan terpecah sehingga tersisa itu adanya menjadi D-galaktosa yang bisa dicerna oleh usus manusia. Ini untuk manusia tetapi akan mirip dengan usus babi, sehingga kita akan kembali kepada soal tadi. Apakah PPT-nya sudah kembali, teman-teman? Sudah. Oke, berarti bisa kita simpulkan bersama dari pendapat kita bersama tadi, pakan babi dapat mengandung sayuran dengan kandungan oligosakarida rafinosa yang tinggi. Ini karena rafinosa itu merupakan sebagai sumber energi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Terus peternak mencampurkan pakan babi ini berarti karena pada rafinosa ini tidak dapat dicerna oleh
tubuh babi atau tidak dimiliki oleh tubuh babi enzimnya, sehingga peternak mencampurkan pakan ini dengan alfa galaktosida yang nantinya dapat memecah ikatan dari struktur rafinosa. Kemudian untuk menambah berat badan itu karena metabolismenya mungkin sudah lancar, sehingga nantinya babi tersebut dapat memiliki tubuh yang menambah berat badan, karena juga seperti yang kita tahu rafinosa, glukosa ataupun sukrosa itu fungsinya memberikan energi. Mungkin kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin kita bisa lanjut ke kasus selanjutnya. Oh boleh, berarti simpulnya kayak tadi kan? Iya. Untuk kasus kedua, apa yang menyebabkan perut kembung pada manusia dan babi setelah mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, kol, dan kedelai, tetapi tidak mengkonsumsi kentang, labu siam, dan jagung? Mungkin ada yang ingin berpendapat sebelumnya? Izin berpendapat, Agli. Silakan Jiza. Menurut Jiza tuh sayuran dari brokoli, kol, dan kedelai itu termasuk rafinosa yang tidak bisa dikonsumsi oleh tubuh. Nah, sedangkan untuk kentang, labu siam, dan jagung itu termasuk polimer fatty yang mana bisa dikonsumsi oleh tubuh. Ya, yang mana di polimer fatty ini dapat dicerna oleh enzim amilase ya oligosakarida. Mungkin sekian, Aglin. Oke, terima kasih Jiza. Mungkin Lisa ingin menambahkan atau memberi jawaban lain? Lisa juga mau menambahkan. Di sini Lisa izin share ya. Boleh. Bentar. Oke, udah kelihatan? Dah. Kayak di sini Lisa baca buku Leninger yang mana dia mengatakan bahwa glikogen dan pati itu yang tertelan dalam makanan itu akan dihidrolisis oleh amilase. Enzim yang dan enzim dalam air liur dan sekresi usus yang pecah oleh ikatan glikosidik antar unit glukosa. Maka dapat kita simpulkan itu kenapa sayuran brokoli, kol, dan kedelai merupakan sayuran yang mengandung alfa 1,6 galaktosida, yang mana kita sudah jelaskan di kasus pertama tadi bahwa dia tidak dapat dicerna oleh tubuh. Oleh karena itu, karena kita memerlukan enzim tadi dan juga dalam prosesnya itu akan terjadinya proses proses dengan bakteri di dalam usus, dan itu akan menyebabkan menghasilkan gas-gas yang akan membuat babi ataupun manusia itu akan kembung. Lalu Lisa juga ada membaca di jurnal yang mengatakan bahwa karena pati ini mudah dihidrolisis oleh enzim amilase, maka dia berbeda dengan sayuran tersebut. Mungkin itu dari Lisa, Glin. Baik, terima kasih Lisa. Mungkin kita balik ke pertanyaan. Tadi sebelumnya Jiza udah pendapat atau belum? Udah. Udah kan? Jiza mau ya teman. Berarti untuk polimer untuk pati itu ya yang termasuk tuh berarti kentang sama labu siam dan jagung itu ya. Yang Jiza sampaikan tadi. Iya. Sama kayak sesuai dari kita. Sesuai dari pendapat Lisa tadi tuh berarti sayuran brokoli, kol, dan kedelai itu termasuk alfa galaktosidase, yang mana galaktosidasenya itu bisa disebut dengan rafinosa berarti ya. Ya. Oke,
Oke, berarti pendapat Lisa tadi karena ada enzim amilase, brokoli, kol, dan kedelai ini dapat maaf, kentang, labu siam, dan jagung ini dapat apa namanya dicerna, sedangkan pada brokoli, kol, dan kedelai tidak dapat dicerna. Aglen juga berpendapat sama. Mungkin Aglen akan membuka jurnal terlebih dahulu mengenai yang telah disampaikan tadi, mungkin sebagai penguat atau untuk menambahkan. Baik, di sini seperti yang di pertanyaan tadi, yaitu apa yang menyebabkan perut babi kembung pada manusia dan babi setelah mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, kol, dan kedelai. Di sini dijelaskan pada jurnal, ini sama dengan jurnal yang tadi, dijelaskannya bahwa seperti sayur-sayuran, seperti kedelai, kacang-kacangan ya, itu kedelai dan sayuran, sistem pencernaan manusia dan hewan kurang atau tidak memiliki enzim yang dapat memecahnya. Sehingganya senyawa ini kemudian terdekomposisi oleh bakteri di dalam usus sehingga terbentuk gas CH4, CO2, dan H2 yang mengakibatkan perut menjadi kembung. Seperti yang kita ketahui pada pertanyaan pengiring tadi, ini bisa dikatakan seperti rafinosa tadi, sehingga perlunya enzim untuk memecahnya. Dari pendapat tadi, seperti yang dijelaskan Jiza sama Lisa, berarti pada kentang, labu siam, dan jagung itu merupakan polimer pati, di mana pati itu pada tubuh kita atau tubuh hewan dapat apa namanya? Ya, dicerna sehingga mereka tersebut tidak mengalami kembung atau dapat dicerna dengan baik. Tetapi pada brokoli, kol, dan kedelai ini hal tersebut menyebabkan kembung karena dia terdekomposisi oleh bakteri di dalam usus sehingga terbentuk gas CH4, CO2, dan H2 yang mengakibatkan perut menjadi kembung. Baiklah teman-teman, mungkin dari pembahasan kita tadi berarti kita sudah saling melengkapi, berarti mungkin langsung saja kita menyimpulkan dari hasil jawaban kita bersama. Sebelumnya berarti pada kasus 2A. Jelaskan mengapa peternak mencampur pakan ini dengan alfa galaktosidase komersial sebelum memberi makan babi untuk menambah berat badan. Berarti ini alasannya karena pada pakan babi itu mengandung sayuran yang memiliki rafinosa yang tinggi sehingga pakan babi tersebut harus dicampurkan dengan enzim alfa galaktosida untuk dapat dicerna oleh perut babi karena enzim ini tidak memiliki atau tidak dimiliki pada tubuh babi. Kemudian juga sudah kita lihat strukturnya tadi, alasan tersebut karena strukturnya juga menambah berat badan, mungkin kita bisa lihat dari fungsi rafinosa atau fungsi setelah dipecah menjadi sukrosa dan galaktosa maupun glukosa dan fruktosa, yaitu adalah memperlancar metabolisme tubuh. Yang kedua, apa yang menyebabkan perut kembung pada manusia dan babi setelah mengkonsumsi sayuran seperti brokoli, kol, kedelai, tetapi tidak bisa mengkonsumsi bila mengkonsumsi kentang, labu siam, dan jagung. Di sini setelah kita berbincang tadi, maka dapat disimpulkan hal ini terjadi karena pada sayuran, brokoli, kol, dan kedelai adalah senyawa yang mengandung alfa 1,6 galaktosida yang tidak dapat dicerna di dalam usus, atau ini juga bisa kita katakan seperti rafinosa. Senyawa tersebut kemudian terdekomposisi oleh bakteri di dalam usus sehingga menghasilkan gas CH4, CO2, dan H2 yang mengakibatkan perut menjadi kembung. Berbeda halnya dengan kentang, labu siam, dan jagung, ketiganya merupakan pati yang dapat dipecah oleh enzim amilase. Enzim ini terdapat pada tubuh dengan enzim amilase. Ini pati tersebut dapat dipecah oleh antar unit glukosanya. Apakah teman-teman perbincangan kita sudah cukup atau mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi?
Sepertinya sudah cukup, Lin. Oke, baiklah. Berarti kita akan nantinya mengerjakan PPT dan membuat kesimpulan dari jawaban yang telah kita diskusikan pada hari ini. Baiklah, teman-teman, sekian diskusi kita pada hari ini. Mungkin nanti kita bagi saja untuk atau kita Zoom untuk membuat PPT selanjutnya. Baiklah, sekian diskusi kita pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan juga dari kita bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali.